Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? What our lesson now? Yes, our lesson now is Al-Quran and Hadis. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar atau mempelajari tentang kandungan surat An-Nas, kandungan surat Al-Ikhlas, dan kandungan surat Al-Falaq. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, surat An-Nas artinya manusia, ya. Terdiri dari 6 ayat. Kalian lihat gambar yang Bapak tampilkan. Terdiri dari 6 ayat dan termasuk surat ke 114 dalam Al-Quran atau surat terakhir. Dan juga termasuk golongan surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas ini diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Dan An-Nas itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, An-Nas artinya manusia. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat, kalian baca. Pokok-pokok isi kandungan surat An-Nas itu ada berapa? Yang pertama, yaitu di dalam surat An-Nas itu terdapat perintah Allah kepada kita manusia agar selalu berlindung kepada Allah dan dari segala macam kejahatan yang datang kepada jiwa manusia, baik kejahatan yang berasal dari golongan jin dan manusia itu sendiri. Minal jinnati wan nas, yaitu dari golongan manusia dan jin. Kita diperintahkan Allah untuk selalu memohon perlindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk, dari manusia yang menyerupai jin, ya, manusia yang jahat. Nah, kita juga harus berlindung dari manusia yang jahat, yang tidak beriman kepada Allah, yang mempunyai kejahatan di dalam hatinya. Yang kedua adalah kandungannya, yaitu Allah adalah Raja yang menguasai seluruh alam dan segala isinya di antara manusia dan lain-lainnya. Di dalam surat An-Nas, Malikin Nas, Allah Raja manusia, Raja seluruh alam. Allah adalah pencipta, ya, yang paling berkuasa. Yang ketiga adalah Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa, zat wajib dimintai pertolongan dan perlindungan. Manusia dilarang meminta pertolongan kepada berhala, pohon besar, batu besar, karena termasuk perbuatan yang musyrik. Apa itu musyrik? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dan dosa musyrik ini merupakan dosa yang sangat besar, ya, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kita harus yakin bahwasanya Allah Tuhan yang Maha Perkasa. Wajib Zat yang wajib kita mintai pertolongan. Kita dalam kesusahan, kesulitan, dalam keadaan sakit, kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meminta tolong kepada hal-hal selain Allah. Kalian suka lihat ada berhala-berhala besar yang dimintai tolong, dukun-dukun dimintai tolong, pohon besar yang ada makanan dimintai tolong, batu besar
Nah, itu tidak boleh, itu perbuatan musyrik. Apa itu musyrik? Menduakan Allah, mensekutukan Allah. Dan dosanya sangat besar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 3, kandungan dari surat An-Nas yang keempat yaitu kalau kita rajin membaca surat An-Nas, maka insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan, baik yang ditimbulkan oleh gangguan jin maupun dari kejahatan yang ditimbulkan dari manusia atau lainnya. Ya, mari anak-anakku sekalian, ketika mau tidur kita baca tuh surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al Al-Falaq, ya. Kita baca 3 kali ya, anak-anakku sekalian. Dan yang keempat, yang kelima, maaf, yang terakhir, jika kita diganggu oleh gangguan atau dijahati oleh orang lain, maka kita tidak boleh membahas kejahatan itu dengan kejahatan. Ya, ketika kita dihina, kita tidak balas lagi, tapi sabar. Kita juga harus meminta pertolongan Allah. Selain itu, kita juga mendoakan semoga orang tersebut diberikan kesadaran dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kesimpulannya adalah surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat, termasuk surat nomor ke-114 dalam Al-Quran. Surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Surat An-Nas dinamakan An-Nas yang artinya manusia. Musyrik artinya orang-orang yang menyekutukan Allah. Pokok-pokok isi kandungan dari surat An-Nas yaitu perintah kepada manusia agar berlindung dan mohon pertolongan kepada Allah. Selanjutnya, bahwa kejahatan itu ada yang datang berasal dari golongan jin dan ada yang berasal dari manusia, ya. Minal jin nati wan nas, ya. Tidak hanya dari jin aja, tapi dari manusia juga ada yang berbuat jahat. Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah. Kejahatan tidak boleh dibatasi dengan dibalas dengan kejahatan. Ya, ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak perlu balas, melainkan kita doakan semoga dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, selanjutnya yaitu kandungan surat Al-Falaq. Kemarin kalian sudah menghafal juga ya. Surat Al-Falaq, membaca artinya juga surat Al-Falaq, ya. Sekarang kalian lihat kandungan surat Al-Falaq ini, perhatikan ya, surat ini disebut Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama yang artinya waktu subuh, terdiri 5 ayat. Nah, tadi An-Nas 6 ayat, Al-Falaq ada 5 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itu dinamakan Makkiyah. Kalau Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah atau surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Dan surat Al-Falaq ini merupakan urutan dalam Al-Quran, dia surat yang 113 dalam Al-Quran. Nah, di dalam surat Al-Falaq berisi tentang perintah agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sama ya. Tadi kayak Anas, kita memohon perlindungan kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh atau waktu malam ketika sedang gelap gulita. Nah, ketika malam gelap gulita itu sudah muncul kejahatan-kejahatan, muncul yang namanya jin-jin. Oleh karena itu kita mohon perlindungan kepada Allah. Karena banyak segala macam kejahatan ada di malam, di waktu malam ya. Seperti tukang hasut. Nah, itu termasuk orang yang jahat.
orang yang dengki. Apa itu orang yang dengki? Yaitu orang yang tidak suka dengan kesenangan dan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Nauzubillah min jalik. Nah, surat An-Nas dan surat Al-Falaq adalah surat yang disebut dengan surat Mu'awizatain. Ya, ingat ya. Surat Mu'awizatain artinya dua surat yang berisi meminta pertolongan perlindungan Allah dari segala kejahatan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan surat Mu'awizatain, yaitu surat yang berisi meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Apa aja suratnya? Suratnya yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Kesimpulannya, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Dalam Al-Quran, surat ini termasuk nomor surat 113. Surat ini diturunkan Nabi sesudah surat Fil. Al-Falaq artinya waktu subuh. Dalam surat Al-Falaq berisi perintah agar kita selaku orang yang beriman agar selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq adalah dua surat yang disebut surah Mu'awizatain, artinya dua surat yang berisi meminta pertolongan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Anak-anakku sekalian, dan yang terakhir adalah kandungan surat Al-Ikhlas. Ya, kemarin kalian juga sudah membaca juga ya. Sekarang kalian lihat, yaitu kandungan ayatnya sudah mengartikan juga kemarin. Jadi Bapak singkat aja langsung. Nah, ini kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran berada pada nomor urut surat yang ke-112. Surat Al-Ikhlas ini diturunkan sesudah surat An-Nas. Dinamakan Al-Ikhlas yang artinya suci dan murni. Karena surat ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa tunggal, bukan satu, bukan dua dan tidak terbilang tapi tunggal. Ya. Adapun isi pokok dari surat Al-Ikhlas yaitu satu, penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ahad artinya esa tunggal. Kita harus mentauhidkan, mengesahkan Allah dari segala kesyirikan. Dua, menolak segala macam kesyirikan artinya menyekutukan, menyamakan Allah dengan zat lainnya. Adapun orang yang berbuat menyekutukan Allah dengan benda lainnya itu disebut musyrik. Maksudnya mempercayai adanya zat lain yang memiliki kekuatan seperti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tiga, orang yang syirik mensekutukan Allah itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah meskipun dia itu ahli ibadah atau ahli zikir. Nah, Allah tidak akan ampunin walaupun dia ibadahnya banyak. Ulama, kiai, kalau dia udah syirik, Allah tidak akan mengampuni. Empat, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu esa tunggal. Kelima, dan tidak ada satupun yang menyamainya, baik itu kekuasaannya, kerajaannya, kehebatannya, dan lain sebagainya. Jadi Allah itu nggak ada tandingannya. Allah itu satu. Ya, kekuatannya Allah yang paling besar, yang paling perkasa. Ya, kesimpulannya, surat Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Surat Al-Ikhlas termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas berada nomor ke-112. Surat Al-Ikhlas itu diturunkan sesudah surat An-Nas. Al-Ikhlas yang artinya suci atau murni, karena surat ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa, tunggal, tidak satu atau tidak dua dan tidak berbilang. Adapun pokok-pokok surat Al-Ikhlas yaitu penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala macam kemusyrikan,
menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya. Musyrik artinya mensekutukan Allah dengan benda lain, maksudnya orang yang mempercayai kepada zat lain yang memiliki kekuatan seperti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran Kurdis pada hari ini, yaitu tadi tentang kandungan ayat eh, surat An-Nas, surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian. Jika belum belum paham bisa ditanyakan ke Pak Nafis. Demikian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.